semuanya, kembali lagi di Ngobrol Limas, ngobrol asik with Limas. Di episode ketiga ini, kita kedatangan tamu nih. Itu adalah Ibu Dede Yulian Ningsias PDFA, selaku Kepala Sekolah di SMP 51 Jakarta. Halo Ibu. Halo juga. Sebelum kita mau bertanya, ini kira-kira sudah berapa periode sih di SMP 51 Jakarta ini? Sudah berapa lama ya? Ya, sudah berapa? SMP 51 ini sekolah yang kedua. Setelah itu menjabat sebagai kepala sekolah. Sebelumnya di Jakarta Utara di SMP 55 dan sekarang di SMP 51 Jakarta sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Berarti sudah hampir 2 tahun itu Ibu memulai nih pengalaman selama menjadi kepala sekolah. Apa sih pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah itu? Tentu banyak pengalaman yang Ibu rasakan selama di 51 ya, karena setiap sekolah punya keunikan tersendiri. Kalau kemarin di sekolah yang lama itu mengenal anak-anak yang tinggal di daerah pinggir laut ya, karena Jakarta Utara kan dekat sekali dengan laut, jadi karakter anaknya beda-beda. Sekarang di 51 dengan anak-anak yang bertempat tinggal di perkotaan, katanya lebih banyak ke daerah kota. Jadi tentu anak-anak karakternya berbeda-beda. Ini menyenangkan bisa mengenal anak-anak lebih banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Tentu menjadi tantangan juga bagaimana kita menghadapi anak-anak dengan karakter yang tersebut. Banyak potensi yang ditemukan di 51, banyak anak-anak yang lebih berani mengungkapkan pendapat, kreativitas, kebisaannya gitu ya. Jadi kan ada event-event yang sudah dilaksanakan sekolah dan terlihat sekali bahwa anak-anak banyak. Selain itu ya tentu lokasi yang sekarang lebih di sekitar kota, masyarakatnya lebih banyak yang terpelajar, itu juga menjadi pengalaman tersendiri. Selanjutnya, menurut Ibu nih, apa sekolah bagus itu tergantung sama kepala sekolah yang bagus atau menurut pendapat Ibu itu tidak sama sekali benar? Ada betul ya, tetapi semuanya berkontribusi. Sekolah itu akan menjadi bagus ketika semuanya berkolaborasi, bekerja sama, harmonis dalam satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan visi sebuah sekolah. Jadi ada kepala sekolah dan bapak ibu guru, ada tenaga tata usaha, tenaga pendidikan, ada anak-anak terutama dan orang tua sebagai pendukung. Itu harus mau bekerja sama, harus punya tujuan yang sama, bahwa semata-mata itu kemajuan sekolah tidak bisa kepala sendiri, tidak bisa juga karena butuh bantuan dari yang lainnya juga ini. Alright, let's keep up ya. Apa? Kan baru-baru ini ada nih saya namanya tuh sekolah penggerak. Ibu tuh ngerasainnya gimana sih? Kan ada baru kayak kurikulum baru. Ibu tanggapan itu tentang kurikulum baru kayak gimana sih? Oh iya. Apa jadi Ya, susah mengadaptasinya? secara prinsip semua kurikulum itu tujuannya sama untuk kemajuan pendidikan tentu di negara kita ya. Tapi ada yang berbeda sedikit di kurikulum yang sudah diterapkan di 51 di kelas 7. Karena di sini ada pengembangan karakter yang harus maksimal, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan proyeknya. Kelihatannya sederhana, kelihatannya proyek itu hanya main-main, berdiskusi, kemudian memperagakan apa yang sudah dibahas, namun disitulah nilai-nilai yang ditanamkan. Bagaimana kita berdiskusi tanpa adu otot, bagaimana kita bekerja sama tanpa mementingkan maunya sendiri, semuanya harus terakomodir. Maka perbedaan yang pertama dari kurikulum yang kita laksanakan di kelas 8 dan kelas 9, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah penanaman karakter yang lebih kuat pada kurikulum Merdeka. Nanti akan terlihat banyak diskusi, banyak kegiatan mandiri, namun tujuan akhirnya adalah melahirkan pelajar-pelajar dengan profil Pancasila. Nah, berarti lebih kuat ya, maksudnya kayak dari secara berkarakter kayak ngelain. Oke. Itu yang terutamakan. Pesan Ibu untuk SMP 51 Jakarta ke depannya itu apa sih? Buat anak, tentu saja buat anak ya, kita ingin
menjaga atau meningkatkan nama baik SMP 51. Sekarang sudah baik, punya nama yang baik, namun prestasinya belum maksimal. Di bidang akademik memang sekarang tidak menjadi utama, tapi akan lebih bangga kalau banyak prestasi akademik yang dihasilkan oleh anak-anak SMP 51. Jadi pesan itu, ayo berkompetisi dengan sehat, sesama pelajar 51, dan juga sesama pelajar DKI terutama ya, bisa juga seluruh Indonesia. Bakat yang kalian miliki, bakat yang kalian punya, keluarkan, tidak perlu ragu, tidak perlu malu, sampaikan kepada kami, pada pihak sekolah, dan mohon bantuan, mohon dukungan kepada orang tua, karena tanpa bantuan orang tua juga kita sulit. Jadi, satu, ayo maksimalkan potensi dan bakat yang kita miliki, yang kalian miliki, namun tetap jaga karakter. Baik-baik pelajar yang baik adalah yang bagus akhlak budi pekertinya ditambah dengan prestasi. Perfeksi banget. Gimana sih ibu kayak mau ngasih adanya anak-anak yang masih mungkin masih takut buat nge-ekspresiin kayak bakat-bakat mereka. Sama Bapak Ibu gimana? Kayak kan mereka pengen mau tuh kayak sebenarnya tuh saya punya bakat, cuman saya tuh nggak mau kayak lebih dalam atau kayak lebih masih takut lah buat mengeksplor itu. Sebenarnya takut itu malu ya, Malu tidak juga berani. ya. Malu ya, mau tidak mau Anda coba, jangan bertahan dengan rasa malu, jangan bertahan dengan rasa takut, harus mau mencoba. Mungkin di antara teman, sebenarnya saya suka ini loh, sebenarnya saya pengen ini, tapi kita sambil minta dukungan, cari dukungan orang tua, saudara, kakak, teman-teman, bapak ibu guru, dan akan muncul dengan sendiri. Jadi jangan terus bertahan dengan keraguan, dengan malu. Nah, gimana cara biar mendorong mereka nih kayak memotivasi mereka biar kayak bisa mengeksplor lebih banyak banget bakat-bakat yang seharusnya tuh mereka miliki. Itu gimana caranya sih? Dengan event-event yang ada di sekolah bisa, kebiasaan yang ada di sekolah bisa, tapi juga jangan malas mencari informasi ya. Kalau sekolah tidak bisa mengupayakan maksimal, di luar sana banyak yang bisa diikuti oleh anak-anak semuanya. Jangan halat dari informasi. Oh tidak bisa tampil di sekolah bukan halangan, tapi bisa tampil ajang yang lain ya. Untuk mencari prestasi juga ya. Oke. Berarti ibu punya pengalaman jadi kepala sekolah di SMP mana itu? Sebelumnya saya paling halita. SMP Lingga. Itu menurut ibu kalau ada perbedaan yang benar-benar beda banget gak yang dimiliki sama sekolah yang satu dan sekolah yang ini? Tapi kan hewan pasti berbeda ya. Secara geografis tetap aja berbeda. Pasti Kenapa tuh bisa jadi beda gitu? Padahal kan emang ada ini perbedaan. Cuman kenapa bisa kayak sampai ngaruh banget gitu? Kenapa bisa sampai ngaruh banget? Yang pertama tadi dari letak geografis, kemudian latar belakang mereka, latar belakang keluarga, bagaimana suasana keseharian mereka. Contoh yang paling konkret ya, anak-anak itu di SMP 55 dulu penggemar lagu dangdut. Jadi Beda banget ya. dari sama jumlah semuanya hampir sama, 800 itu mungkin 90%-nya menggemar dangdut. Jadi itu benar-benar jadi itu juga kalau banget ya, jarang ya. kalau ada sip mereka bagus-bagus. Beda kan dengan kita. Iya beda. Nanya lagi, tanggapan ibu untuk OSIS SMP 51 Jakarta ini apa nih? Kayak apa yang perlu di-upgrade lagi, apa yang perlu diubah-ubah lagi sedikit, apa itu? Tentu bagaimana kita berorganisasi itu harus pelajari lebih dalam ya. Dibaca-baca saja bagaimana sebuah organisasi berdiri. Ada banyak anggota kan, selain pengurus tentu ada seksi, ada anggota harus mau bekerja sama. Memang akan banyak waktu, pikiran, tenaga yang dikorbankan, tapi kemajuan sebuah organisasi harus mau ya, jaga karakter. Ada OSIS, kadang-kadang teriak-teriak ya. Jadi ibu mau anak-anak OSIS memang betul-betul menjadi contoh karakter yang baik teman-teman semua. Bahwa OSIS anak-anak OSIS itu adalah anak-anak yang sopan, anak-anak yang lembut kalau bersikap, bertutur kata, tidak terburu-buru,
disikapi dengan tenang, karena yang dihadapi teman-teman OSIS itu bukan hanya kelas 7 atau kelas 8, tapi ada kelas 9. Kelas Nah, 9. itu kan kita jadi agak canggung Iya, ya. canggung tuh. Makanya kita bersikap sopan saja kepada mereka, kepada semuanya, mereka juga akan sedang. Kemudian programnya harus jelas, tujuannya harus jelas, mau kemana. Harus di programkan ya. Kalau Jangan ya, asal-asal. betul. Jangan tiba-tiba ada kegiatan mendadak, kita udah punya planning. Tak, oh saya mau begini, begini. Jadi programnya sudah. Harus ada di programkan. Oke. Gimana sih tanggapan ibu buat anak-anak tuh yang susah banget diatur, Bu? Ya, itu gimana tuh caranya tuh biar mereka tuh bisa cepet ngerti? Menurut ibu ya. Dalam apa nih, dalam pelajaran atau dalam hal-hal yang lain? Pelajaran dulu deh kalau Bang. Dalam pelajaran itu tadi kembali lagi ya, kembali ke pendekatan yang dilakukan oleh bapak ibu gurunya. Kalau Cara ngajar ya? cara menghadapnya atau cara bagaimana berkomunikasinya, kan ada bapak ibu guru yang ada anak-anak yang tidak memperhatikan tapi cuek, mungkin cuek, tapi ada juga bapak ibu guru yang care. Satu anak kelihatan mengantuk, dia sudah peduli, tapi dari satu harus peduli. Jadi gak apa-apa anak-anak sampaikan kalau ada ketidaknyamanan ketika belajar di kelas maupun ketika ada di lapangan atau di manapun, sampaikan dengan baik. Pak, menurut saya begini, Ibu menurut saya begini, bagaimana itu Pak, anak saya akan terus gimana, jadi sampaikan. Berarti saling mengingatkan dan juga kayak kita jangan malu-malu untuk bertanya juga ya? Tapi tentu harus dengan cara-cara yang baik. Jadi karena bapak ibu guru kan tidak selamanya benar, namun tentu saja pengalaman mereka sebagai guru itu lebih banyak dari anak-anak semua kan. Jadi pasti banyak sisi baik dan kalau sekali-sekali mereka terlupa ya wajar. Tapi bagaimana pendekatan komunikasi dengan siswa itu yang tinggi ya. Artinya anak-anak boleh mengkritik, boleh. Bapak ibu guru diberi masukan, kita tidak boleh antipati, harus menerima. Pesan ibu, ini kan tadi pesan ya, berarti sekarang pesan ibu nih buat SMP 51 Jakarta ini apa? Secara umum pesannya baik, menyenangkan, terutama kalau lihat lingkungan, kita punya fasilitas yang alhamdulillah lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain. Lapangannya luas, anak-anak bisa beraktivitas. Jadi secara umum baik. Mungkin ada hal yang harus diperbaiki ya apa-apa. Ya, oke. Kan akhir-akhir ini banyak banget nih anak-anak yang susah banget diatur soal sampah. Tanggapan ibu nih gimana nih? Nah, itu sampah tuh bener-bener di mana-mana. Padahal udah diingatkan berkali-kali. Jadi gimana? Itu harapanku ya. Tidak boleh bilang kok saya kewalahan. Boleh ya, nggak boleh menyerah. Tapi minta tolong juga untuk semua anak-anak ibu nih, kalau tempat mendengarkan, yuk kita jaga lingkungan sekolah yang bersih. Teman-teman petugas kebersihan ini bekerja dari pagi sampai jam 3. Jam kerjanya harusnya jam 30 sampai jam 15. Tapi prakteknya mereka sudah mulai dari jam 5 bahkan ya, jam 5 pagi atau paling agak lambat jam 6 lah mereka sudah stand. Namun yang meninggalkan sekolah kita selalu di atas jam 15 ya. Sehingga anak-anak sudah pulang baru bisa membersihkan. Makanya kenapa yuk pulang on time anak-anak, karena berikan mereka waktu bisa membersihkan sekolah dengan tenang tanpa gangguan hilir mudik kita. Kemudian ayo bangun kesadaran kalau memang sampah dibuang di tempat sampah. Tapi pesankan lagi, hari ini pesankan anak-anak yuk kita kurangi sampah plastik. Jadi kalau memang mau minum es, bawa gelas dari rumah supaya setelah minum gelasnya dibawa pulang lagi, tidak dibuang di tempat sampah. Kalau memang bisa pakai botol, pakai gelas, bawa 2 tempat tidak masalah. Yang jelas kita bebaskan sekolah kita dari sampah. Oke. Selanjutnya harapan ibu ke depannya untuk SMP 51 Jakarta apa sih? Semakin bersinar loh, harusnya semakin lebih baik. Muncul prestasi di sana sini, kenyamanannya juga semakin bertambah. Prestasi kita tingkatkan terus. Ayo anak-anak cari prestasi, ikut lomba di mana-mana, tapi dengan cita dan harus bawa sendiri. Kemauan Jangan ada
paksaan. Berikan yang terbaik, lah. Itu yang Bapak Ibu Mau ya, sebenarnya Chan, ya masih pada takut dan Chan masih pada mau juga buat ngekspresiinnya itu okay. Cukup sebetulnya. Terima kasih Ibu Sama-sama. sudah datang di podcast episode berapa ketiga ini. Semoga SMP 51 Jakarta lebih bisa maju dan berkembang, dan mungkin yang nonton nih dengerin apa kata kepala sekolah. Semoga termotivasi nih. Jangan malah aduh males banget, gak boleh teman-teman. Oke, sekian podcast kita hari ini. Bye bye.